Sahabat-sahabat semesta, how are you? Back with Ananda in this new pick a card reading. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat semua ya. Kita kembali dengan reading pilih kartu. Dengan tema kali ini adalah untuk saran ataupun melihat energi dari finansial dan juga karir kamu. Ya, di sini ada 3 pilihan. Ini sebelum aku kasih indikator, silahkan pilih teman-teman. 1, 2, dan 3. Iya. Untuk teman-teman yang butuh bantuan, ini bantuan kristalnya. 1, 2, 3. Tara. 3 kristal pilihannya. Aku akan zoom sekarang. Untuk pilihan nomor 1 ada Citrine. Untuk pile nomor 2 ada Cube Crystal Quartz. Pilih berdasarkan intuisi kamu. Semakin sering pilih kartu, semakin sering terasa ya, semakin terasa intuisinya. Yang nomor 3 adalah Amethyst. Iya. Pelan-pelan aja, kalau butuh di post. Nanti pilihannya pile 1, 2, 3. Kamu lihat komen yang aku pin paling atas, itu ada, nanti teman-teman yang bantu ya, pasukan timestamps. Yang mana yang paling benar kasih timestamps akan aku pin. Di situ kamu tinggal pencet angka birunya, 1, 2, 3. Kamu tinggal pencet, kamu bakal lompat langsung ke timestamps pilihan kamu. Oke, kita ketemu di pilihan kamu. See you there. Halo teman-teman yang pilih pile nomor 1 dengan pilihan kristal batu citrine atau kristal citrine ya. Ini kita lihat dengan energi keuangan finansial dan juga karir. Kita lihat dari tarotnya dulu, baru kita masuk ke oracle-nya. Dari tarotnya ini adalah energi utamanya, nanti aku akan tarik lagi. Ada judgment. Judgmentnya tegak. Ada Six of Swords. Wah, menarik sekali. Ada Queen of Wands. Oh, wow, ada Ten of Pentacles. No reverse, amazing. Untuk energi utamanya ini, kalau aku butuh bantuan lagi, aku akan coba lihat ke pakai tarot tambahan. Saya lihat terutama di masa-masa ini ya, masa-masa COVID ini, saya merasakan kamu betul-betul berpikir ulang, bahkan berpikir dengan keras lewat kartu judgment. Kamu sudah benar belum dengan posisi kamu sekarang? Apakah ini pekerjaan yang kamu cintai? Ataukah ini masih ada hal lain yang bisa kamu lakukan? Saya merasakan adanya the tower moment juga dari banyak teman-teman. Artinya tiba-tiba mungkin dikeluarkan, diberhentikan, tiba-tiba profit atau tidak ada penghasilan sama sekali. Pokoknya ada kejadian kayak gitu di bisnis dan karir kamu. Ada kejadian luar biasa yang membuat kamu berpikir ulang. Atau sesederhana gini, kamu mulai berpikir untuk menata ulang lagi karir dan bisnis kamu. Karena ternyata yang sudah kamu jalani selama ini belumlah apa yang sesungguhnya kamu cari dalam karir, dalam bidang usahamu. Ini prosesnya saya yakin banyak dari teman-teman yang masuk ke dalam kegelapan jiwa atau dark night of the soul. Banyak teman-teman di sini juga yang berpikir, aduh, pusing banget, terutama yang tabungan sudah habis, belum lagi teman-teman ada yang sakit atau keluarga ada yang sakit, orang yang kamu sayangi ada yang sakit, pusing 7 keliling. Ini memang prosesnya, saya tidak bisa bilang ini mudah, memusingkan, luar biasa. Dan di tahap ini banyak dari teman-teman yang awaken atau terbangkit secara spiritual, mengalami spiritual awakening or dengan mengalami
kebangkitan spiritual. Karena itu adalah tujuannya. Yang saya katakan, dengan kondisi pandemi ini, bumi membangkitkan secara massal. Secara massal. Orang-orang agar lebih spiritual. Tidak semuanya akan mungkin memahami ke supranatural ya, tapi banyak dari mereka yang akan mulai berpikir ulang dan menata ulang hidupnya. Dari pasangan, dari arah karir, arah hidup, panggilan yang tidak pernah diambil. Saya juga merasakan kamu mengalami kebangkitan tersebut, dan kamu butuh waktu untuk bisa menenangkan diri sampai betul-betul kamu bisa tahu langkah selanjutnya. Saya merasa 50-50. Di sini ada yang masih dalam tahap ini, masih mencari jati diri barunya di bidang karir dan bisnis. Banyak yang terkapar dari sisi keuangan, ada yang justru lebih maju lagi. Ada Queen of Wands, Ten of Pentacles. Top banget. Untuk kamu, mudah-mudahan ini bisa jadi pesan yang menyemangati ya, untuk kamu yang masih berada di titik ini. Setelah kamu melalui semua ini, setelah melalui riset lagi, di restart lagi sama Tuhan untuk bidangnya, kamu ada sebuah pencerahan yang akan membawa kamu betul-betul mencintai bidang kamu. Betul-betul akan mengarah hanya kepada bidang yang betul-betul memenuhi kamu. Betul-betul bisa mungkin berguna untuk orang lain. Bukan sekedar untuk diri kamu, bukan sekedar untuk gengsi, bukan sekedar karena disuruh. Kamu betul-betul melakukannya karena kamu bergairah di bidang tersebut. Queen of Wands. Percaya diri, semangat, penuh kreativitas, semua kemampuan terbaik kamu dari sisi karir yang ditunjukkan oleh kartu Wands, ini pertanda bagus akan keluar setelah kamu berhasil melalui Dark Night of the Soul kamu, proses pertimbangan kamu untuk arah yang baru. Kamu bakal mencapai sebuah titik kestabilan dan juga sebuah pencerahan, ide-ide yang lebih kreatif, yang lebih pantas, yang lebih layak, yang lebih sesuai dengan jati diri kamu ya, yang sudah terbangun. Karena mengapa kamu harus melalui semua ini? Sebelum kamu lahir berarti kamu sudah mau menuju ini. Tapi Tuhan bilang kamu gak bakal bisa menuju ini dulu harus kamu lalui. Oke, siap kata kamu. Tapi begitu dijalanin pusing 7 keliling, khawatir luar biasa, tidak bahagia dan ketar-ketir. Besok makan gak ya? Atau enggak, kesehatan saya gimana ini? Ya gitu, semua ketakutan kamu naik. Kamu pun berada di persimpangan jalan, dan salah satu merupakan sebuah titik perubahan paling penting dalam hidup kamu. Kamu harus melalui ini. Karena memang saat kamu nanti sudah menemukannya, kamu bakal dapat luar biasalah abundance keluarga, anugerah cinta, anugerah kemakmuran luar biasa, kestabilan ekonomi, kestabilan mental, bisa berbagi pada keluargamu, pada orang lain, bahkan pada hewan. Kamu juga bisa membangun rumah impian kamu. Kamu juga bisa sampai ke titik di mana kamu merasa puas dalam hidup, dalam pencapaian kamu. Dan itu semua tentunya harus melalui yang namanya fase-fase. Tentunya orang berhasil pasti pernah tahu yang namanya jatuh dulu. Ya, kamu mungkin banyak yang berada dalam titik ini, ada yang sudah berhasil keluar, ada yang masih di sini, tapi yakin kamu bakal melaluinya. Ini semuanya tegak, guys. Ini semuanya tegak, ini aneh banget. Dan itu bagus. Semuanya bagus. Semuanya betul-betul ini adalah jalan takdir yang harus kamu lalui. Dan terima semua perasaan kamu, ketakutan kamu, tapi jangan terlalu lama berkubang di sana. Ya, itu intinya. Kedepannya akan ada keadaan yang jauh lebih membaik, keadaan yang jauh lebih stabil untuk kamu. Karena apa? Kamu mencintai bidang kamu sepenuh hati. Karena kamu betul-betul berdedikasi dan betul-betul mungkin memperbaiki niat kamu.
yang mungkin cuman di awal hanya untuk diri sendiri, sekarang kamu mau bagikan semua kesuksesan kamu itu juga untuk orang yang membutuhkannya, terutama untuk keluarga yang sangat kamu cintai. Wow, ini memang tujuan awakening untuk kita bisa mencapai setidaknya standar pribadi yang rasional ya, yang terlalu tinggi atau terlalu berlebihan justru akan disadarkan di tahap ini. Kamu gak perlu kayak gitu. Kamu gak perlu jadi Steve Jobs, kamu gak perlu jadi Bill Gates. Kamu punya standar kamu. Sekarang pahami, kamu butuhnya berapa, kamu bagaimana caranya untuk ke sana. Dan disitulah kamu bakal mulai pelan-pelan dan menikmati semua hasilnya tanpa harus membandingkan diri kamu dengan Bill Gates dan juga Steve Jobs gitu. Karena mereka ya mereka, kamu ya kamu. Kamu bukan orang yang sama dengan mereka. Dan pasti jalan kamu juga unik dengan gaya kamu sesuai kepribadian dan panggilan kamu. Ya, mengidolakan boleh, tapi terus-terusan menggantungkan diri kita untuk seperti mereka, itu akan jadi tidak sehat. Dan kita lihat orakelnya. Gratitude, rasa syukur. Journey, perjalanan. Terakhir, nurture. Oke. Nah, pantesan. Ini adalah cara untuk ngebuka rezeki kamu, memperbaiki energi kamu supaya lebih baik. Ini cara sederhananya, nanti di video lanjutannya aku akan tarik yang cara yang betul-betul mudah-mudahan kita dapatnya praktis dari guides kamu, aku tariknya. Ini cara yang utamanya. Di sini untuk teman-teman yang secara umum ya, general. Nomor 1, perbaiki rasa syukur kamu. Perbaiki energi mensyukuri kamu. Gratitude, rasa syukur, mensyukuri keadaan, mensyukuri segalanya. Fokuskan pada hal-hal yang kamu miliki daripada hal-hal yang belum atau tidak bisa kamu miliki. Rasa syukur adalah bentuk lain dari doa. Praktekkan dalam keseharian kamu. Apresiasi segalanya dan semua orang dalam hidupmu. Ini cara untuk memperbaikinya. Tahap pertama, kembali lagi ke rasa syukur, maka ketakutan kamu itu akan mulai memudar menjadi sebuah energi yang jauh lebih rileks ya. Journey, perjalanan. Lakukan sesuatu dengan cara lain. Ambillah rute yang baru. Percayalah, hidupmu adalah bagian dari perjalanan panjang. Siapkan dirimu untuk petualangan. Ini ada poin yang tadi saya katakan di awal. Lakukan sesuatu dengan cara lain. Ya, lakukan sesuatu dengan cara kamu, bukan cara orang lain. Ambil rute baru. Kalau kamu terlalu mematuhi rute orang lain ya, dan kamu mulai sakit, karena apa? Kamu bukan dia, dan apa yang kamu hasilkan belum tentu seperti apa yang dia hasilkan. Jadi selalu kembali kepada uniqueness kamu, ciri khas kamu, dan panggilan kamu pribadi. Yang pastinya akan mulai terbuka saat kamu berada dalam kestabilan, kebangkitan spiritualmu ini. Oke. Terakhir kita dapat nurture. Rawatlah kebutuhanmu lebih dulu. Perawatan dirimu akan menguntungkan orang lain jika kamu mementingkan dulu kebutuhanmu, memenuhi dulu kebutuhanmu. Merawat diri adalah cara baru hidupmu, dan perhatikan bagaimana semuanya bisa tumbuh. Wow. Mungkin dari kamu juga banyak sekali yang bertanggung jawab kepada keluarga, kepada mungkin hutang bank, atau kepada karyawan. Ingat, pemimpin dari bisnis adalah orang tua. Ya, perlakukan bisnis kamu seperti bayi.
Kalau orang tuanya sakit, kalau orang tuanya tidak sehat, tidak bahagia, tidak bersinar, tidak semangat secara mental, bayi kamu juga akan merasakannya. Jadi jangan pernah lupa untuk merawat diri kamu dengan tidur yang baik, dengan makan yang baik, dengan berpikir yang baik, dengan tertawa, dengan melakukan sesuatu yang kamu sukai. Bukan berarti melakukan itu kamu akhirnya mengabaikan kewajiban kamu. Enggak, justru kamu memenuhi kewajiban kamu untuk merawat diri kamu demi kelangsungan pertumbuhan bisnis kamu. Gitu. Di sini ada kayak kebakar ya. Diri lama kamu, diri yang dulu, pohon yang tegak itu seperti disucikan, dimurnikan kembali dengan kebangkitan dan semangat baru, dengan sebuah gairah yang betul-betul bisa buat kamu jadi bersinar. Yang lama, diri lama kamu, bahkan kerjaan, bahkan bisnis lama kamu itu memang harus ada pemurnian. Bisa dari keluar, bisa dari kebangkrutan, atau bisa dari persimpangan. Mau dijadikan apa ini ke depannya. Memang ada pemurnian yang sengaja dilakukan semesta demi memenuhi permohonan kamu. Karena kamu maunya sekarang dapatnya perfect. Jadinya jalannya juga kamu harus siap untuk mendapatkan sang target kamu tersebut. Tapi jangan lupa dalam perjalanannya, jangan kejam pada diri kamu. Sayangi dia, rawat dia. Karena tanpa dia, tidak akan ada yang bisa merawat bisnis atau melakukan pekerjaan kamu dengan sehat dan baik. Gitu. Wah. Apalagi ya yang aku tangkap dari sini, proses ini memang berat guys, aku tahu proses ini cukup melelahkan, tapi kamu akan menemukan titik temunya untuk bisa seimbang, untuk bisa stabil. Dan kamu harus mulai memperbaiki energi kamu dengan mulai menyadari bahwa perubahan itu datang untuk kebaikan kamu. Meskipun sekarang belum terlihat ujung jalannya, tapi kamu sedang menapaki hal yang jauh lebih baik lagi. Kamu sedang menuju destinasi yang jauh lebih baik di depannya. Dan kamu hanya tinggal mengarungi dan melangkah satu persatu dulu. Jangan langsung mau melompat, langsung tiba di tempat ya. Kamu bisa stres dan bisa kelelahan. Bisa dapat keinginan kamu, tapi kamu gak bisa menikmati karena mungkin sakit. Gitu. Jadi sekarang, manfaatkan waktu kamu jika kamu istirahat di rumah karena tidak bekerja, atau karena kamu sedang tidak enak badan, tidak fit, atau kamu sedang berpikir ulang ini bisnis mau gimana. Manfaatkan itu dan kembalikan energi kamu ke rasa syukur. Sesederhana itu, ide-ide akan mulai mengalir ke kamu. Ya. Oke, video lanjutannya aku akan tarik untuk taktikal yang bisa dilakukan sehari-hari untuk memperbaiki energi kamu lebih detail lagi ya. Aku tujukan nanti energinya untuk teman-teman yang memang akan membeli video tersebut. Aku akan panggil dari guide sekalian. Ya, harganya 200.000, keterangannya kontak Mas Kiki ada di limited version. Jadi video lanjutan. Oke, kita ketemu lagi di video lain. Kasih love-nya warna merah ya, biar semangat dengan kata-kata gratitude atau rasa syukur. Bersyukur kembali ya guys ya, supaya bisa menikmati kehidupan dan menghargai momen kamu hari ini. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe if you feel like it. Sending it so much love and light. Bye. Halo sobat-sobat semesta yang pilih file number 2 dengan cube clear quartz ya. Oke, kita lihat gimana sih ke depannya dan juga apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki energi finansial kamu. Kita lihat orakelnya terakhir. Kita lihat tarotnya. Kalau ada kurang nanti aku akan tarik. Tapi tadi file 1 sudah enough ya. Kita lihat kamu gimana. Ada the Hierophant in reverse. Oke. Ada the Hermit. Warnanya.
Ada Princess of Swords in reverse. Ada Four of Swords. Wow, look at the color. Awaken, Kak. Lihat dunia lain, Kak. Oh my god. Banyak nggak sih dari temen-temen di sini yang pilih pile nomor 2 yang mulai ngerasain sensasi dari keberadaan alam lain? Nanti komen di bawah ya, karena aku langsung ke hit. Ini third eye-nya sama cakra mahkotanya betul-betul lagi digeder banget, lagi dibuka gede-gedean. Dimana itu biasanya dimensi intuisi bakal tajam banget, tapi biasanya kamu bakal sakit. Ada fisik nggak oke. Entah kalian ada yang kena covid atau tidak, tapi kalaupun kalian sedang mengalami itu, semangat ya, karena ini bagian dari betul-betul pembukaan yang hampir perfect. sampai ke atas. Ya, ada pengetahuan yang kayak kamu tuh belum dapet, tapi ini sudah datang. Dan lihat third eye-nya ya, kayak dituju dari atas menuju bawah, menuju third eye kamu. Kamu akan dibukakan sesuatu yang memang akan membuat kamu melihat dunia dalam perspektif yang jauh lebih bagus dan lebih nyata, lebih sesungguhnya kenyataannya gitu. Dan salah satunya adalah ya, untuk melihat senyata-nyatanya, seperti saya dulu, persimpangan karir, persimpangan dari saya mau gimana. Saya kan waktu itu lupus ya. Waktu itu saya awakeningnya lupus yang keras, untuk kayak pembukaan semua, aktivasi semua cakra saya. Itu kerasnya jadi lupus. Dan beberapa di sini mungkin juga ada yang kurang oke kondisinya, harus ada hermit, adalah isolasi, atau memang kamu sedang menarik diri dari dunia luar. Karena kamu sedang berusaha untuk memahami apa sih nih pengetahuan yang mau masuk. Gua ini maunya apa? Aku ini sedang kenapa sih? Banyak tanda tanya seperti itu. Dan ini juga ada pembersihan dari cakra hati, trauma, emosi lama, dendam lama, kesedihan, duka, segala hal negatif benar-benar dibuka kalau kata saya. Ya, karena salah satu bagian dari kebangkitan spiritual adalah menyadari apa saja hal yang dulu baik dan tidak baik untuk kita. Bahkan berani mengakui kelemahan kita. Tentunya mengakui kekuatan jauh lebih mudah dibandingkan mengakui kelemahan kan? Dan makanya orang-orang awaken itu akan jadi kesatria, karena dia tidak akan gengsi untuk bilang gue kelemahannya di sini. Kalau belum tahu, berarti kamu belum awaken dengan sempurna ya, belum awaken dengan baik. Dan di sini untuk keuangan, saya nggak tahu gimana ini, saya butuh informasi. Saya sih berharapnya tidak sampai habis banget ya guys ya. Tapi saya merasa di sini justru kayak energi keuangan kamu ini banyaknya hambatnya sama proses awakening kamu ini, proses kebangkitan kamu ini. Coba kita lihat untuk sisi keuangannya, the finance, karirnya, bisnisnya gimana nih. Ini kayak lebih ke sisi pribadinya. Saya lihat juga beberapa usaha dan karirnya berhenti dulu. Oh my god. Kalau tempat usaha kamu sampai harus ditutup sementara atau tutup selamanya, saya harap kamu jangan frustrasi ya. Kita coba lihat ya. Jangan frustrasi yang sampai kamu betul-betul drop banget. Oh, ini bagus. Oh my god. Oh my god. Sabar ya guys ya. Rodanya bakal berputar ini. Rodanya bakal berputar. Wow. Warnanya. Warnanya udahlah fix. Ini nanti ungu pokoknya pilihannya ya. Karena ini spiritual awakening gede-gedean dengan mengambil sebuah hal penting dari hidup kamu, bahkan seseorang yang kamu kasihi. Di sini saya lihat bisnis kamu banyak yang tutup, banyak yang mungkin berhenti sementara, karir kamu pun begitu. Dan kamu berada dalam keterpurukan emosi
Kamu tidak tahu kemana harus melangkah. Bahkan mikir aja nggak bisa. Apalagi kalau kamu sakit ya. Kamu tidak bisa berpikir dengan baik. Kamu juga ngerasa banyak dari kamu yang putus asa. Banyak dari kamu yang sudah tidak bisa melihat harapan. Dan beberapa dari kamu, lebih banyak dari kamu yang bisa menggunakan waktu ini untuk istirahat total. Sambil kamu melakukan banyak shadow work untuk tahu apa sih sebenarnya permasalahan dari diri saya ini. Apa sih sebenarnya yang saya mau dari dunia ini. Menjadi saya ini saya harus gimana sih? Transformasi besar-besaran. Beberapa orang memang menghadapi kematian orang yang dikasihi. Dan ini yang membuat akhirnya kamu hilang gairah dalam kehidupan, hilang semangat, hilang arah. Terutama beberapa saya ngerasain putus cinta atau ada kaitannya dengan pasangan yang kamu sadari tidak sesuai dengan hati kamu lagi. Ada beberapa yang patah hati, entah karena apapun alasannya, kamu makin terpuruk. Dan itu yang membuat kamu bisa-bisa jadi sakitnya gak sembuh-sembuh. Beberapa lolos dari maut ya, beberapa lolos, beberapa kembali sehat, baru memulihkan diri. Dan ini benar-benar ngacauin sih, energinya benar-benar mengacaukan energi finansial kamu. Kamu memang harus melalui semua ini karena tujuannya adalah di-empress untuk bisa meraih dunia kreasi berdasarkan impian kamu. Dunia yang kamu ingin ciptakan dalam segi keuangan, dalam segi finansial, bisnis, dan karir kamu. Tapi memang ada jeda di sini di mana kita tahu bahwa ini prosesnya tidak mudah. Prosesnya harus benar-benar dark night of the soul. Saya rasa ini sampai jurang, sampai ujung jurang, sakit banget. Dan kita lihat ya, untuk oracle-nya ini energi untuk memperbaiki secara simpelnya gimana. Untuk yang lebih detail nanti di video lanjutannya. Ini ada relationships. Oh ya. Kok saya, oh my god, the color lagi. Awakening dari banyak sisi. Ya gimana mau fokus ya? Gimana kamu bisa fokus total sama finansial kamu, energi kamu kocar-kacir, ketarik ke sana sini, dari kesehatan, dari cinta, dari pasangan, dari sahabat, segalanya. Ini kemana-mana. Ini awakeningnya total banget di pile nomor 2 ini. Dihajar dari banyak sisi, dibangunin dari banyak sisi. Tadi ngomong creativity itu juga lambang dari The Empress. Oke. And then koneksi. Warnanya ini biru, ini ungu, ini lebih ke itu ya. Wow. Relationships, hubungan, pasangan, cinta, koneksi, apapun itu, partnership baru datang ke dalam hidupmu. Akses kembali hubungan yang saat ini dan tinggalkan yang sudah tidak lagi mendukungmu. Perjelas dirimu pada siapa kamu berkomitmen. Ya, kamu betul-betul gak mau dalam komitmen ini, dalam cinta. Kamu betul-betul gak mau menjalani bisnis ini, karir ini. Komitmen kamu betul-betul sedang diperlihatkan. Karena kalau kamu tidak mencintai bisnis ini, orang ini, sahabat ini, partner bisnis ini, kamu tidak ingin, kamu mungkin jadi mudah menyerah ya. Karena sama sesuatu yang betul-betul kamu cintai, betul-betul memang
itu ada sesuatu di situ untuk kamu ya, dari manusianya, dari bisnisnya apa, tipe kerjaannya apa. Kalau kamu betul-betul mencintai dan berkomitmen untuk berada di situ, berkomitmen untuk bersama orang tersebut, kamu tidak akan mudah menyerah. Jadi, dalam tahap pertama memperbaiki energi finansial kamu adalah jelas, benar-benar jelas untuk paham kamu mau gak sih dengan bisnis ini? Kamu serius tidak? Apa kamu selama ini melakukannya karena tren? Karena di situ banyak uangnya, kata orang. Karena orang tua kamu minta itu. Karena gimana yang bukan berasal dari dalam hati kamu sendiri. Karena kalau kita bicara relationships, gak heran ada kebangkitan heart chakra. Koneksi kamu dengan orang lain, komitmen kamu dengan pasangan, komitmen kamu dengan karir kamu, dengan bisnis kamu diuji. Betulkah ini adalah hal yang selalu kamu mau? Atau sebenarnya Tuhan menggoncang ini karena ini bukan yang kamu mau? Dan Tuhan mengingatkan lagi, ini loh, kesempatan baru ngeriset semuanya. Yuk, saya ingetin lagi dulu kamu maunya apa. Saya ingetin lagi dulu kamu sebelum lahir ke sini, kamu mau jadi titik-titik. Dan sekarang kamu berada di jalur mainstream. Tidak unik, tidak committed kamu di situ. Kamu cuman ngikutin arus, tapi kemudian diri kamu hilang di sana. Jadi perbaiki lagi, lihat lagi ke dalam diri. Saya betul-betul mau tidak sama bisnis ini, karir ini, pasangan ini. Partner ini udah benar belum? Dan lain sebagainya. Perbaiki lagi. Karena kamu kalau benar-benar ya, yang saya tahu kalau kita betul-betul mencintai bidang kita, apapun ujiannya, lu gak bakal nyerah. Kayak saya sekarang, kayak gini, di sini, apapun hambatannya, saya tidak ingin meninggalkan posisi saya sebagai coach. Ini udah panggilan saya, ini sudah memenuhi hati saya, finansial saya, dan kebahagiaan saya. Ini, reset. Kamu sedang di restart untuk melihat betulkah ini tempat yang betul-betul kamu mau? Inikah cinta yang betul-betul kamu cari? Ataukah sebenarnya kamu mencintai orang lain? Ataukah sebenarnya kamu mencintai bidang lain? Ini waktunya mengakui sejujur-jujurnya. Maka proses ini, Prince of Swords-nya akan mulai kebalik. Kamu akan mulai berpikir dan tahu jalan termudah untuk melangkah ke depan. Untuk melangkah ke apa yang kamu mau. Dan bangkit dari keterpurukan. Dia. Di tengah ini ada relationships. Perbaiki hubungan kamu dengan dirimu, dengan komitmenmu. Ya, itu langkah pertama untuk memperbaiki energi keuangan kamu ya. Lalu ada connections, koneksi. Ini juga bisa jaringan, link bisnis, link kerjaan. Kita semua terkoneksi oleh energi samudra semesta. Apa yang kamu pikirkan dan lakukan akan punya efek pada dunia. Jadi raihlah dan terkoneksilah pada dunia sekitarmu dengan cinta kasih. Menyadari bahwa kamu punya peran. Menyadari bahwa sekecil apapun peran kamu, itu yang menggerakkan semesta. Itu yang menggerakkan bumi. Kamu adalah bagian penting yang berharga untuk bumi bergerak, energi bergerak seperti hari ini. Dan mungkin ya, guys, ini pikiran gila saya sih ya. Mungkin ya, kenapa COVID ini terjadi? Karena banyak orang tidak mengambil peran yang baik. Perannya sendiri. Mereka banyak ngambil peran orang atau bahkan tidak berkomitmen dalam perannya dia. Sehingga pandemi terjadi. Itu ketidakseimbangan dari alam. Itu ketidakseimbangan dari peran yang seharusnya dilakukan orang. Dan dengan kamu dibangkitkan begini, kamu jadi mengambil kembali peran kamu, sehingga keseimbangan bumi pun bisa tercipta lagi. Sekecil apapun peran kamu, jangan pernah kecilkan itu. Terutama kalau kamu bahagia melakukannya. Jangan pernah kecilkan itu. Karena itu adalah sumbangan kamu untuk keseimbangan bumi ini. Dimana kita memang berkomitmen untuk lahir di sini. Berkomitmen untuk membantu semesta dengan menjalani peran kita yang sesungguhnya. Berkomitmen sepenuhnya mencintai bidang kita. Makanya semesta pun membalasnya dengan kamu akan aku tempatkan pada bidang yang memang kamu cintai. Yang bakal membuka rezeki kamu, bakal membuka kebahagiaan kamu, bakal membuka semua
semua anugerah yang kamu cari secara pribadi. Ya, karena aku pengen kamu melakukan peran kamu dalam bahagia. Dan kamu minta untuk diingatkan. Jika aku melenceng dari peran aku, ingatkan aku. Dan ini adalah bagian dari pengingat. Mencintai orang yang tepat, mencintai bidang yang tepat. Itu sebenarnya komsi-komsa. Sebenarnya sama. Ketidakseimbangan terjadi saat orang memaksakan hubungan, walaupun dia punya label twin flame, soulmate, whatever, kalau dia paksakan hubungan itu, dia bakal, kalau misalnya tidak ada cinta di antara keduanya yang kuat, atau komitmen yang kuat di antara keduanya, yang mungkin itu juga yang bisa membuat koneksi ini jadi berantakan. Dan kita lihat seberapa banyak sih manusia cerai di zaman sekarang. Ya, kaitan yang gila sih buat saya, tapi nyambung. Kenapa? Karena kalau mungkin dulu orang, ya sudah, komitmen satu orang, gitu. Terus sekarang, wah, Tinder, swipe aja udah kayak katalog wanita, katalog pria di situ. Cepat, ada masalah dikit tinggalin, udah masih banyak pilihan. Kalau di sini kayak gitu terus, maka cinta sejati nggak ketemu-temu. Atau jadi takut ya untuk melangkah, takut untuk menikah karena melihat banyaknya angka perceraian, takut untuk begini, takut untuk begitu. Dan itu bumi jadi tidak seimbang dan menyebabkan mungkin pandemi ini jadi diizinkan untuk keluar. Ya, terlepas dia memang diciptakan manusia, virusnya, tapi semesta sudah mengizinkan ini kocar-kacir dunia untuk membuat manusia kembali nge-shifting, ngambil perannya lagi. Gitu. Hukum alam berjalan saat manusia tidak berada dalam posisi yang memang merupakan posisi tujuannya saat lahir ke bumi. Dan kebangkitan spiritual yang memang saya tahu itu adalah mengingatkan kita, menyadarkan kita apa peran kita, apa misi kita, secara personal, secara kolektif. Karena secara kolektif sudah jelas, itu adalah untuk keseimbangan. Ya. Lalu yang terakhir adalah creativity. Kreativitas. Ambillah resiko yang akan membawamu kepada hidup yang kreatif. Undanglah kreativitas ke dalam hidupmu. Ciptakan sesuatu yang baru untuk dirimu sendiri. Dalam bisnis kamu, dalam karir kamu. Kalau kamu mungkin diberhentikan, mungkinkah ini waktunya kamu untuk berwirausaha? Mungkinkah ini waktunya kamu untuk memperdalam bakat kamu yang selama ini terabaikan? Apakah ini waktunya untuk bisa melakukan sesuatu yang berada di luar zona nyaman kamu, tapi selalu kamu kepanggil ke sana? Ya misalnya saya udah lama gak ngelukis. Untuk COVID coba lagi dan itu ngebuat saya relax. Meskipun sekarang berhenti ya, udah setahun kayaknya gue berhenti, tapi pada waktu itu dibutuhkan untuk saya. Dan akhirnya saya malah menginspirasi orang untuk kembali melukis lagi. Ya kayak gitu, kamu gak tahu imbasnya kreativitas dan kayak panggilan sesaat itu kamu kepada orang lain atau kepada mood kamu sendiri. Coba lakukan sesuatu yang selalu kamu suka. Mungkinkah main musik lagi? Mungkinkah kamu jadi pemusik? Mungkinkah kamu harus dengerin musik setiap hari supaya enak? Itu bisa aja salah satunya gitu. Jadi ada banyak jalan menuju Roma ya. Di sini salah satu cara termudah untuk buat kamu jadi kembali lagi ke kekuatan kamu dan vibrasi yang baik untuk menarik keuangan yang stabil, sehat, bahkan melimpah. Ya. Ini ada transformasi besar-besaran, tapi tujuannya semesta adalah santuy kakak, aduh jatuh. Santuy kakak, kita drink lah, minum di pantai, kita makan pisang. Wah, semangatnya ada, semua warna cakra ada di sini, keseimbangan. Dan ini harus datang dari sebuah perubahan. Meskipun tidak ada kata the tower moment, ini sudah seperti the tower moment sih, harapan terbaliknya ya. Ini sudah seperti itu. Dan inilah yang memang bisa kamu lakukan sebagai tahap-tahap memperbaiki lagi dan menuju ini. Yang sabar ya, turut berduka cita jika kamu kehilangan atau
kamu sedang tidak dalam kondisi sehat, saya doakan segera pulih, karena di Empress juga sehat, subur secara kreasi, subur secara reproduksi, subur secara ide, karena dia menciptakan dunia yang indah penuh kasih untuk kerajaannya. Oh ya, untuk si video lanjutannya harganya 200.000, aku akan tarik self coaching kamu tiap hari, baiknya melakukan apa untuk bisa menuju dan memperbaiki energi kamu demi menjadi magnet rezeki lagi. Ada di video lanjutan limited version ya, kamu bisa lihat di box deskripsi, kontak Mas Kiki yang nomor itu untuk limited version yang tentang finansial di bulan Juli. Oke, silahkan pesan dan semoga rezekinya berkali lipat sama kamu ya. Semoga juga bisa memperbaiki energi kamu perlahan-lahan, naik lagi dan jadi sang magnet. Untuk file ini kasih love-nya warna ungu ya, dengan kata-kata dari tadi saya kepanggilnya sama koneksi. Love warna ungu, koneksi. Biarkan hidup kamu penuh cinta dan spiritualitas dan terkoneksi untuk mengambil peran kamu yang penting untuk keseimbangan jagat raya ini. Alright, thank you so much for watching guys. Like ya, comment, subscribe if you feel like it. Hope this one is help. Take care. See you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Hula, file nomor 3 yang pilih amethyst crystals. So pretty. Kita lihat ini adalah kira-kira energinya untuk finansial gimana, dan juga cara benerin energi kamu supaya bagus lagi, supaya bisa narik duit atau rezeki ya. Kita lihat dari tarotnya dulu, kalau butuh lagi nanti aku buka. Six of Cups in reverse. Oke. Ada Ten of Cups upright. Ada King of Wands in reverse. Ada Three of Wands. Oke. Dengan sangat cepat dan intuitif, saya menangkap tentang waktu terbaik alias divine timing. Saya merasa ada sesuatu dari pile ini yang pengen banget diwujudkan. Mungkin ini cita-cita masa kecil, atau ini mungkin utang dari kehidupan reinkarnasi lalu yang pengen diwujudin, karena dengan mewujudkan ini kamu bisa mencapai kebahagiaan batin. Gitu. Ada juga di sini yang sudah mencapai pelan-pelan ke sana, tapi kemudian COVID happen. Terjadilah sing COVID ini ya. Dia membuat mungkin rencana kamu tidak lancar. Mungkin juga kamu pengen studi di mana, pengen belajar di luar negeri, atau ada beasiswa, ada pertukaran, berhenti. Karena ini memang membuat kamu jadi frustrasi, membuat kamu jadi tidak percaya diri ini bisa terjadi. Kamu jadi mulai meragukan diri kamu, bener gak sih ini memang buat saya? Kalau ini buat saya, kenapa selalu saya terhambat? Kenapa selalu ada halangan di langkah saya? Gitu. Dan ini membuat kamu jadi tidak percaya diri, kamu jadi tidak kreatif, ide-ide gak keluar, bahkan stuck di tempat. Marah-marah, emosi tidak stabil, kesehatan menurun, bahkan sakit, bahkan kena COVID, bahkan jadi tidak ada gairah untuk olahraga lagi, untuk kerja, untuk apa gitu, untuk berpikir soal bisnis kamu, nggak ada. Kayak kamu tuh stuck, dan kamu tuh kelimpungan sama emosi pribadi kamu, dimana kamu mungkin selalu nangis, selalu marah, emosional kepada siapapun. Itu yang buat jadi kondisi fisik kamu nanti bisa bahaya. Kalau kamu berada di situ, cepat sembuh ya. Tapi kalau belum, hati-hati dengan itu. Di sini juga ada Three of Wands.
memandang lagi sebuah visi baru, sebuah langkah baru, sebuah cara baru. Tahu tujuan kamu, tapi kamu masih jauh. Kamu sedang mengalami journey, perjalanan. Coba nonton juga PL1 ya. Saya langsung nangkep journey, perjalanan yang kamu tuh sekarang disuruh istirahat, tapi kamu kecewa banget. Kamu takut kamu gak bakal sampai. Kamu takut kamu tidak akan bekerja lagi, kamu takut bisnis kamu gak buka lagi, gak jalan lagi, tidak bisa sesuai dengan harapan kamu. Karena kamu tahu ini adalah harapan yang sangat berharga. Kenapa? Karena kamu sadar dengan memenuhi itu, ini yang saya dapat. Happy banget. Dan bahkan beberapa orang memang bisnisnya bisa bantu orang lain. Itu yang buat jadinya kamu menggantungkan harapan kamu besar pada hal ini, tapi tidak terjadi dan berjalan tidak lancar gitu. Ini buat drop sih, bisa sakit atau bisa hilang aja semangat hidup ya. Untuk yang belum ya, teman-teman mungkin sudah berada dalam tahap energinya sudah habis untuk mempertahankan kerjaan kamu, bisnis kamu, atau mempertahankan harapan kamu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kamu mulai merasa takut, merasa khawatir, optimisme kamu mulai tergerus menjadi ketakutan. Dan itu yang buat jadinya mungkin nanti tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba nanti kamu gak bisa kerja aja, hilang idenya, hilang harapannya gitu. Karena perlahan-lahan tapi pasti ini mood kamu jadi turun, tidak ada gairah lagi dalam menjalani hidup. Oke. Aku mau coba cari lagi. Nine of Wands terbalik, The Lovers terbalik. Kenapa? The Hanged Woman. Oke. The Emperor di bawahnya. Perjalanan dimana kamu memang harus sabar banget. Kamu harus melepas kendali kamu dari situasi. Ada situasi yang tidak bisa kamu kontrol sedemikian rupa, ada situasi yang tidak bisa kamu kendalikan sedemikian rupa. Kamu cuma bisa untuk berusaha kembali lagi, mungkin tidak langsung optimis, tapi kamu bisa melangkah perlahan demi perlahan, melakukan hal yang kamu sukai. Saat ini mungkin tidak terlihat ya, bahkan beberapa orang dari cintanya kayak nggak jelas gitu, berantakan, atau kamu mulai uring-uringannya ke pasangan. Terus juga ada beberapa kayak nggak punya power untuk bekerja lagi, tidak punya daya untuk punya semangat lagi. Ya, ini sedang dalam perubahan persepsi. Saya merasa ini adalah tahapnya kamu betul-betul surrender, berpasrah. Kamu cuma bisa melakukan hal yang pelan-pelan. Meskipun saya merasa di sini banyak yang visioner, visinya udah ke depan banget, visinya sudah jauh banget. Kata semesta, mundur lagi. Jalanin hari ini. Jalanin, dan salah satu caranya adalah merawat semangat kamu, supaya kamu punya daya untuk jalan lagi ke sana. Di sini ujung-ujungnya kan tadi ada Emperor ya. Sini saya taruh kartunya. Emperor. Mungkin saat ini belum terasa seperti kayak jauh kamu untuk berada dalam kestabilan yang kamu mau, posisi leadership yang kamu mau, posisi bisnis, apapun itu tidak terlihat lagi saat ini. Dan yang bisa kamu lakukan adalah berusaha bertahan hari demi hari, demi bisa bertahan hidup, bertahan untuk mempertahankan bisnis. Nah, dengan ini semesta minta tolong jalani saja hari-hari dengan apa yang kamu bisa lakukan.
Visi kamu tetap pegang, tapi jangan fokus ke sana dulu. Hari ini pegang dulu. Hari ini benerin dulu. Kalau kamu sudah melakukan hari ini, maka kamu sudah melakukan hal yang tepat. Ya, visi ke depan belum bisa dilihat sekarang, atau seakan jadi kabur, seakan jadi tidak percaya lagi itu bisa dicapai. Cuman kamu bisa kembali percaya jika kamu mulai menjalani hari ini dengan sepenuhnya, dengan berbuat yang terbaik dari hari ini, tanpa melupakan kesehatan kamu, tanpa terus-terusan berjalan dalam situasi atau pikiran-pikiran negatif. Tugas kamu adalah menaklukkan pikiran-pikiran negatif itu saat ini. Ya, di sini warnanya merah. Tadi lain itu warnanya lebih ke ungu dan biru, ini merah ya. Jadi yang saya rasakan, semangat kamu akan kembali muncul, akan kembali baik jika kamu menjalani semuanya tanpa melihat visinya yang terlalu jauh dulu. Lihat dulu yang hari ini bisa dilakukan, pelan-pelan melangkah, maka mungkin ada titik di mana kamu bisa cepat atau lambat, kamu bisa lihat lagi ke depan ada tuh si visi kamu lagi, si mimpi dan cita-cita target kamu itu ada lagi. Saat ini kalau belum, jangan dipaksakan, jangan terlalu ngoyo, kasihi diri kamu dulu, istirahat, biar kamu diurus sama semesta. Gitu, diurus sama semesta. Yang penting kamu tetap gerak dengan melakukan yang bisa kamu lakukan. Gitu. Kita sudah dapat tips pertama ya, go with the flow. Jangan dulu lihat terlalu jauh, jangan terlalu lihat yang hari ini aja dulu. Empowerment. Kekuatan. Ini kayak Empress ya. Oh my god. Daya, kekuatan. Percaya pada kekuatan dirimu untuk menciptakan perubahan dan kendali dalam hidupmu. Rasakanlah daya dengan menjadi contoh bagi orang lain. Gunakan pengalaman masa lalumu untuk membuat dirimu jauh lebih kuat lagi. Banyak juga yang ke-trigger di masa lalu ini. Saya ngeliat Six of Cups ya, ngeliat Nine of Wands, ngeliat The Hanged Woman. Pengalaman kebangkrutan dulu, pengalaman dipecat dulu, pengalaman orang tua, pengalaman yang lain tidak harus kamu alami. Kamu punya kesempatan untuk melakukan hal yang belajar dari kesalahan mereka atau kesalahan kamu di masa lalu. Daya ini bisa saja semangatnya turun drop karena kamu juga narik banyak hal di masa lalu yang nge-trigger trauma kamu, ketakutan kamu, yang buat jadinya visinya kabur. Padahal langkah pertama yang termudah lewat oracle ini adalah kembali melihat hari ini. Makanya tadi saya ngomong hari ini terus ya, karena mungkin kamu kebanyakan ketakutan, mungkin aduh kayak orang tua nih, bangkrut, kayak dipecat nih kayak kakak aku, segalanya, takut meninggal kayak ini, semuanya ketakutannya dibawa ke sini. Padahal kamu punya daya, punya pilihan untuk tidak melangkah ke sana. Situasi yang bisa dikendalikan aja dulu pegang satu-satu. Yang tidak bisa dikendalikan kayak COVID nih, kapan berhenti, jangan dipikirin dulu. Jangan dipikirin, itu tugas semesta, bukan tugas kamu. Tugas kamu adalah menapaki tapak demi tapak untuk hari ini, untuk yang bisa kamu lakukan di hari itu. Ya. Ya, kamu akan merasa lemah kalau kamu berusaha mengendalikan semuanya. Kamu tidak punya daya untuk itu. Meskipun kamu emperor atau raja Inggris sekalipun, kamu tidak punya daya untuk mengendalikan satu bumi. Jadi, kendalikan atau rawatlah apa yang sudah ada, apa yang masih bisa kamu rawat, kamu lakukan. Pelan-pelan, di situ kebangkitan energi kamu akan baik lagi untuk jadi magnet uang ya, magnet rezeki. Saya tidak bisa deny lagi karena The Lovers ini The Lovers ini muncul ada 33 lope. Ini kayak nomor 2. Jadi kamu kayaknya lihat semua file aja ya. 33 love. Hubunganmu dengan dirimu dan orang lain butuh untuk diakses kembali. Terbukalah pada cinta. Terbukalah untuk mencintai orang lain dengan melepaskan kenegatifan. Peluklah cinta tanpa rasa takut, buatlah itu tanpa syarat.
Aku suka lukisan The Lovers ini, it's so beautiful. Lukisan Picasso, is it Picasso ya, lupa. Nah, mencintai tanpa rasa takut. Kalau ini ada The Lovers, apakah dalam situasi huru hara karir ini ada cinta juga yang buat kamu puyeng, yang tidak bisa bersatu, yang harus berpisah, yang harus kamu proses juga di masa-masa yang sulit dalam finansial kamu ini? Jangan lari, jangan praduga sama dia, kecuali dia memang sudah jelas-jelas melakukan perselingkuhan, pemukulan, apapun itu. Waktunya kamu pergi, patah hati kamu bakal pulih suatu hari nanti ya. Cuman kalau misalnya ini berkaitan sama kalian kerjasama dengan soulmate bisnis kalian, kalian kerjasama dengan orang-orang twin flame kalian kerjasama bisnisan sama pasangan, itu kembali ke kasih ya, tinggalkan rasa takut, kembali kepada daya maskulin dan feminin, dinamika itu. Karena di masa-masa sesulit ini sangat beruntung kamu kalau masih bisa kerja sama dengan terutama spiritual connection yang bisa bantu energi keuangan muter lagi. Dan di sini ada sebuah mirror di mana mungkin salah satu khawatir, yang lain jadi khawatir. Hati-hati dengan itu, terutama kalau kamu memang bekerja sama atau sudah menikah, sudah bersama pacaran dengan twin flame dan soulmate kamu. Hati-hati. Bahkan yang soulmate yang memang temenan doang juga baiknya memang hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan itu gitu, dengan cerminan yang tanpa sadar kamu tempelin ke dia, hati-hati dengan itu. Jadi butuh diakses kembali atau dipikirkan kembali, dipikirkan ulang bagaimana kamu melihat diri kamu kalau kamu juga dipusingkan sama masalah cinta. Kamu mulai meragukan diri kamu layak atau tidak dengan kondisi kayak gini. Sudahlah, cinta belakangan. Padahal mungkin Tuhan mengirimkan seseorang untuk bantu kamu semangat, untuk bantu kamu mungkin keluar dari masalah kamu. Gimana kalau tiba-tiba twin flame kamu pengen kasih kamu duit 1 miliar? Gimana tiba-tiba kalau kayak gitu, terus kamu udah keburu takut, kamu tolak dulu, kamu sudah terburu merendahkan diri kamu atau merasa tidak percaya diri, merasa hancur, tidak bisa bangun segala ya. Jadi kembali pada cinta, akseslah kembali cinta terhadap diri kamu, cinta terhadap orang lain. Kalau ada partnership di bisnis, partnership di kerjaan, maka coba untuk bisa menerima bantuan, menerima ide-ide orang lain, menerima dan belajar percaya dengan kehati-hatian ya, belajar percaya dengan kewaspadaan, tapi kamu terima dengan kasih, bukan dengan energi gue terpaksa atau gue takut itu. Jangan, terimalah dengan semua harapan baik bahwa kerjasama ini, bahwa si partner bisnis, bahwa si partner pekerjaan, bahwa bahwa mungkin kasih sayang yang mau dia kasih ke kamu itu adalah untuk kebaikan, bukan untuk sebuah ya. Ini seperti kemampuan menerima cinta sih. Yang lucunya di bawah Emperor ini ada Knight of Cups. Memang ada hubungannya sama cinta di pile ini. Mungkinkah kamu memang dipusingkan antara finansial dan juga yang lain, karena juga itu dibarengi dengan awakening dalam cinta, dalam heart chakra, dalam hati, dalam gairah, dalam root chakra, yang buat kamu jadi tidak fokus total pada bisnis kamu. Nah, seperti yang tadi dibilang pesannya, fokus dulu sama apa yang kamu bisa ya, dengan membuka hati kamu pada cinta pada diri kamu, pada orang lain juga. Itu jadi cinta penting, cinta pada pekerjaan kamu. Sudahkah benar ini yang terbaik? Sudahkah benar ini begitu? Sudahkah ini benar orang yang aku cintai? Apakah dia datang untuk menjadi partner? Apakah dia datang untuk menjadi cinta? Pokoknya kamu reakses lagi pelan-pelan, tapi ingat, perlahan-lahan ya, dengan melakukan apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Cleopatra kah ini? Oh bukan, ini apaan? Oh kaca. 33 mirroring, 35 prosperity, 8 nya abundance, uang, kemakmuran. Beri dan ekspektasikan. Ini makanya saya dapat kencang tadi energi. Lu harus bisa nerima
Lu harus bisa yang namanya nerima bantuan, nerima kasih, nerima semua pikiran baik, ekspektasi yang baik. Karena apa? Berilah dan harapkan semesta akan memberi kembali padamu. Percaya bahwa kamu sudah makmur. Milikilah rasa syukur untuk segala yang kamu miliki saat ini. Jadi, memang kamu tuh bakal dikasih. Tapi kalau kamu sudah negative thinking, ini bisnis gak bakal jalan lagi, ini kerjaan udah stuck di sini, saya bakal sakit terus, kamu mengekspektasikan semesta memberi itu. Dan semesta akan beri beri sakit itu, beri kebangkrutan itu, beri semua pemecatan itu. Jangan, harapkan yang baik. Harapkan semesta juga akan membayar semua kerja keras kamu. Harapkan itu menjadi karma baik. Bukan karena kamu tamak, tapi karena itu memang sudah hukum alam. Ya, apa yang kamu perbuat akan kamu tanam. Salah, apa yang kamu tanam akan kamu petik hasilnya, akan kamu panen. Dan kalau selama ini kamu sudah melakukan banyak bakti kepada orang tua, kepada dirimu, kepada masyarakat, kepada ini, udah pasti dikasih lagi. Sekarang masalahnya, kamu siap terima nggak? Dengan kuncinya merubah persepsi kamu, the hangwoman. Merubah semua persepsi kamu bahwa semua kejadian ini ada untuk membuat kamu terpuruk. No, semua kejadian ini ada untuk buat kamu bergairah lagi dan mampu menerima cinta semesta. Kita bicara bukan cuma cinta terhadap soulmate twin flame atau pasangan, ini adalah menerima cinta semesta. Percayakah kamu bahwa aku akan menjagamu, sayang? Percayakah kamu bahwa kamu layak untuk dapat yang terbaik? Percayakah kamu bahwa semua kerja keras kamu aku lihat dan ingin aku bayar? Percayakah kamu orang baik akan dapat yang baik? Itu tips untuk di awal bagaimana caranya memperbaiki shifting perception. Untuk memperbaiki persepsi dulu, baru semuanya akan mulai pelan-pelan. Untuk detailnya, aku mau tarik self-coaching kamu tiap hari, apa yang bisa kamu lakukan untuk lebih mempercepat, memperdalam proses dari perbaikan energi kamu, supaya kamu jadi magnet lagi. Itu ada di video lanjutan, limited coaching ya. Nomornya ada di box deskripsi, pesan ke Mas Kiki. Oke, untuk itu harganya 200.000. Semoga berguna untuk lakukan self-coaching setiap hari. Alright guys, thank you so much for watching ya. Kasih like untuk file ini, kasih love-nya warna apa ya? Kuning deh. Kuning dengan kata-kata ini aja. Kemakmuran atau prosperity. Congratulations. Ini tujuannya semesta memberikan semua ini. Sebelum kamu membalik persepsi kamu selalu mensabotase kemakmuran kamu. Belajar menerima ya. Oke. Like, comment, subscribe kalau kamu suka video ini dan membantu kamu. Pahalanya kembali ke kamu, guys. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Thank you so much for watching. I'll see you again soon, my tribes. Sending you so much love, ray and light. Bye, guys.